teman media, Polda Nusa Tenggara Barat akan melakukan siaran tes akhir tahun atau dalam kurun waktu 2022. Saya sebagai Kapolda ditemani Bapak Kapolda, Pak Irwasda dan para pejabat Polda Nusa Tenggara Barat. Saya akan sampaikan siaran pers itu untuk memberikan gambaran kepada teman-teman sekalian, kepada masyarakat atas pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Polda Nusa Tenggara Barat dan jajaran. Gitu ya. Lanjut. Sebelum saya sampaikan secara keseluruhan ataupun bagian yang terhubung dengan bagian lain sehingga bisa menggambarkan tugas kepolisian negara Republik Indonesia, maka saya pertama akan coba sampaikan. Yang pertama, situasi yang kami Polda Nusa Tenggara Barat dan jajaran hadapi. Yang pertama adalah situasi yang harus kita sebut dengan potensi gangguan. Dulu kita sebut faktor korelatif kriminologi. Potensi gangguan seluruh sendi kegiatan masyarakat. Kemudian sumber daya manusia, sumber daya alam, dan bagian yang merupakan satu kesatuan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan hal yang bisa kita sebut sebagai potensi gangguan. Kalau pengertiannya adalah situasi atau kondisi yang merupakan masalah dan atau faktor timbulkan atau pencetus yang berkorelasi terhadap timbulnya ambang gangguan atau gangguan keamanan ketertiban masyarakat. Jadi setelah potensi gangguan, kita harus melihat, kami harus melihat yang namanya ambang gangguan. Situasi yang saya gambarkan di awal, apabila kita tidak melakukan tugas kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepolisian pasal 13 huruf A, B, dan C sebagai arkam timas, penegakan hukum, pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, maka situasinya akan menjadi ambang gangguan. Atau pengertian secara detailnya adalah situasi kondisi keamanan ketertiban masyarakat yang apabila tidak dilakukan tindakan kepolisian dikhawatirkan akan menimbulkan gangguan nyata. Kemudian yang berikutnya adalah gangguan nyata. Gangguan nyata adalah tindak pidana yang terjadi. Tidak saja tindak pidana terjadi yang tadi saya sampaikan pada saat dipotensi gangguan seperti alam, maka bisa juga menjadi bencana alam. Tetapi itu merupakan tugas pokok kepolisian yang harus kami lakukan dari tingkat Kapolda sampai dengan satuan terkecil kepolisian di Polda Nusa Tenggara Barat. Lanjut. Dalam potensi gangguan, kami mensikapi dengan yang pertama ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Ideologi. Di Nusa Tenggara Barat masih ada kelompok radikal anti Pancasila dan lain-lain jenis yang saya sebutkan pertama di politik, di ideologi. Kedua, politik. Efek dari daerah otonomi baru di Papua, efek dari situasi politik tahun 2024 itu menjadi pertimbangan kita dalam melihat potensi gangguan. Kemudian ekonomi. Gangguan ekonomi kita lihat ada Mandalika yang merupakan kaitan, kemudian ada tambak emas, kelangkaan pupuk informasinya, kemudian sengketa lahan, dan sebenarnya harus kita lihat adalah pada saat pemerintah menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi kita baik. Apakah di Nusa Tenggara Barat polisi bisa mengkontribusikan apabila pertumbuhan ekonomi itu disertai dengan inflasi yang meningkat? Kontribusi polisi apa? Kemudian sosial budaya, ada
adanya kelompok-kelompok jemaah yang sampai sekarang juga masih ada di Transito, kemudian di Mataram, dan kelompok-kelompok lain yang melakukan kegiatan. Kegiatan itu tidak pernah akan bisa dilarang apabila aturannya, peraturannya, undang-undangnya tidak melarang. Tetapi itu merupakan potensi gangguan yang harus dicermati oleh polisi. Keamanan tentunya kejahatan-kejahatan yang menjadi perhatian harus tadi disampaikan, ada kemudian kendaraan bermotor atau kemudian lainnya yang dapat mengganggu situasi nyaman dari masyarakat. Peristiwa yang terjadi selama tahun 2022, adanya permasalahan di Lombok Timur, Asuna, yang prosesnya sudah dalam proses pengadilan putusan pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri dengan putusan 6 bulan dan masih ada upaya hukum lainnya. Itu yang perlu menjadi pertimbangan atau perhitungan bagaimana cara bertindak kita menangani situasi di Nusa Tenggara Barat. Kemudian ada beberapa kelompok yang berproses dalam perdata yang ada di Lombok Timur. Kemudian kasus atau konflik maritim yang kita sama-sama sudah kita mengetahui ada beberapa gesekan atau perbedaan pemahaman terhadap masyarakat yang berbeda keyakinan. Itu yang harus kita menjadikan ke depan bahwa tidak akan terjadi lagi dan harus merawat situasi yang sempat terjadi di Nusa Tenggara Barat. Adanya kepemimpinan dari sekelompok kepengurusan di Desa, Ramadan, dan Loba. Kemudian teman-teman media sekalian juga bisa memperhatikan bagaimana perhelatan yang ada di kawasan Mandalika dari tahun 2021 ada WSBK, kemudian tahun 2022 ada MotoGP, dan kemarin baru saja ada WSBK. Maka lahan atau hal pemahaman terhadap kepemilikan lahan harus menjadi tanggung jawab bersama, tapi itu menjadi bagian kepolisian untuk menjaga situasi tetap aman dan nyaman. Kemudian blokir jalan dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah atau aparat keamanan. Judi, narkoba, distribusi pupuk yang menjadi atensi pimpinan negara dan ditindaklanjuti oleh Bapak Kapolri, bahwa itu menjadi atensi yang harus kita lakukan dalam bentuk tidak ada lagi terjadi tindak pidana yang dimaksud di Nusa Tenggara Barat. Tentunya peran dari teman-teman sekalian sangat kami butuhkan untuk dapat kami laksanakan tugas penegakan hukum dengan kecukupan alat bukti sebagaimana diatur oleh Tuhan. Lanjut, distribusi BBM juga yang terjadi juga, kalau kemarin kita melihatnya adanya penyesuaian harga BBM di negara ini. Kemudian apakah ada bentuk yang mengarah kepada munculnya gangguan kamtiman atau gangguan nyata yang kita lihat dari potensi gangguan menjadi awal. Kemudian adanya beberapa dualisme pengurusan PKP. Kemudian kita juga baru saja melihat parpol atau pengumuman parpol peserta pemilu 2024 di wilayah Nusa Tenggara Barat. Tadi saya sampaikan ada penyesuaian BBM di wilayah Nusa Tenggara Barat, kemudian earmarking 2% di wilayah Nusa Tenggara Barat. Earmarking itu tidak hanya berlaku di Nusa Tenggara Barat. Earmarking itu adalah
Kebijakan pemerintah yang harus dilaksanakan seluruhnya earmarking adalah pengisian 2% dari anggaran yang punya daerah. Kemudian subsidi upah yang dikeluarkan di Kementerian Tenaga. Jadi adanya pemberian subsidi upah bagi pekerja. Nah, pekerja itu teman-teman kan bisa tahu bahwa pekerja informal dan pekerja formal. Kalau pekerja formal, apakah terlindungi dengan proses yang namanya BPJS? Apakah pegawai yang formal semuanya sudah dilingkupi dengan BPJS? Berkaitan dengan informasi yang tadi disampaikan, maka dalam tahun 2022 kita Polda Nusa Tenggara Barat mengeluarkan 2 maklumat. Yang pertama berkaitan dengan sengketa lahan yang tadi saya sampaikan di wilayah Mandalika. Maklumatnya berisi bahwa tidak diperbolehkan menurut undang-undang atau peraturan yang berlaku di Indonesia dalam menyampaikan aspirasi menentukan tentang kepemilikan tanah itu ada pidananya. Artinya, apakah penyampaian aspirasi masyarakat itu bisa dilaksanakan dengan baik? Dengan baik artinya tidak melanggar ataupun menabrak aturan yang berlaku di Indonesia. Karena hukum positif Indonesia sudah mengatur bahwa tidak boleh melakukan tindak pidana. Karena berkaitan dengan pasal 1 KUHP asas legalitas, bahwa kalau ada perbuatan yang dilarang untuk menjadi tindak pidana itu tidak boleh dilakukan. Yang kedua adalah maklumat nomor 2 adalah dengan fakta banyak unjuk rasa atau penyampaian aspirasi masyarakat dengan kita dapatkan fakta ada beberapa senjata tajam atau yang tidak boleh digunakan dalam undang-undang darurat 1251 berkaitan dengan penggunaan senjata. Jadi ada senjata api bisa dilakukan yang dengan bukan pabrikan atau senjata tajam. Jadi undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951. Lanjut. Kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat mendorong terbentuknya pembentukan Satgas PKS. Sebagaimana Undang-Undang nomor 7 tahun 2012. Jadi setiap daerah kota kabupaten harus terbentuk Satgas PKS. Karena dalam undang-undang tersebut diatur ada 3 pekerjaan besar, yaitu mencegah terjadinya kerusuhan, memadamkan kerusuhan, dan menangani pasca kerusuhan. Dalam struktur Satgas PKS itu diketuai oleh kepala daerah. Artinya, kalau di kota kabupaten, maka Kasatgasnya, kepala satgasnya adalah bupati atau wali kota. Untuk tingkat provinsi adalah gubernur. Kemudian beberapa inovasi Polda Nusa Tenggara Barat. Inovasi dalam artian kita melakukan eksekusi atau pelaksanaan di lapangan berkaitan dengan polisi harus hadir di masyarakat. Polisi tidak boleh menyakiti masyarakat dan polisi harus memberikan solusi kepada masyarakat. Itu yang kita harus jabarkan dalam bentuk eksekusi dalam pelaksanaan seperti bakti sosial di desa terpencil Telukok, adanya sekolah sawatap yang kita pakai kelas dulu misalnya liar atau kelas turunan, tapi kelas induknya adalah di Narmada. Karena di Telukok yang dia berada di Lombok Barat itu untuk sekolah dia kalau normal dia harus nyebrang, dia harus membutuhkan waktu. Nah, kami Polda Nusa Tenggara Barat melakukan kerja yang nyata dalam pembentukan sekolah satu atap. Mudah-mudahan tetap bisa berjalan. Dan itu juga dapat bantuan atau koordinasi dengan Kementerian Ristek ikut, dan kita dibantu oleh beberapa peralatan yang namanya Chromebook untuk melakukan kelas jauh. Kemudian pembangunan masjid dan pembuatan air bersih. Teman-teman sekalian,
seperti di Teluk, kita bisa bayangkan sehari-hari kita hidup dengan memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari dengan menggunakan air payau. Alhamdulillah di situ bisa digunakan air bersih dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pengungkapan narkoba dengan menggunakan peralatan IT. Saya tidak bisa bilang detail, tetapi ada alat bantu untuk pengungkapan memang perlu IT. Kemudian pemberian bansos yang kita berikan sebanyak selama ada penyesuaian harga BBM dengan 28 Desember adalah 36.871 paket. Kemudian dari Direktorat Tahkim menyediakan besuk tahanan yang lebih memudahkan representatif sehingga keluarganya atau yang membesuk dengan ketentuan jam yang sudah diatur bisa melakukan tatap muka atau menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan kepada yang menjadi tersangka yang kita tahan di tahkim. OSDM dan Bikima kerjasama pembelajaran anggota polri dalam rangka kemampuan menggunakan podcast dan Zoom meeting disebut Polri Belajar radio di rumah sekolah dan sekolah. Teman-teman sekalian, kenapa perlu kita melakukan kegiatan ini? Adalah untuk yang pertama menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas dengan menggunakan teknologi yang lebih bisa digunakan oleh masyarakat luas. Dan kedua, kita juga melatih bagaimana public speaking atau menyampaikan suatu informasi di depan masyarakat atau di depan audiens atau dengan menggunakan IT. Kemudian polisi hadir di masyarakat. SPN, pengadaan sumur air dan bekerjasama dengan BPS. Karena kembali lagi bahwa air bersih itu adalah kebutuhan pokok dan pokok sebelum kita melakukan kegiatan lanjut. Kalau kita lihat jumlah Kamtibmas dibandingkan tahun 2021-2022 ada tren jumlah tindak pidana dan jumlah penyelesaian. Tetapi Polda Nusa Tenggara Barat butuh bantuan dari teman-teman media apakah angka itu benar. Karena jangan sampai angka-angka itu menjadi tidak benar sesuai yang ada di lapangan. Kami juga meminta bantuan dari teman-teman untuk melihat apakah jaminan jumlah tindak pidana menurun, situasi aman dan nyaman masyarakat itu bisa lebih terlindungi. Lanjut. Kamsel-Icar lantas, pelanggaran lalu lintas. Yang kedua, laka lantas. Kalau melihat tahun 2021 laka lantas, di tahun 2022 jumlahnya meningkat. Jumlah luka ringan dibandingkan tahun 2021 jumlahnya meningkat dari 1.124 menjadi 1.806. Meninggal menurun, tetapi dengan kisaran angka yang masih tinggi. Jumlah 332 meninggal di tahun 2021, kemudian tahun 2022 adalah 300. Untuk pelanggaran lalu lintas sejak diberlakukannya ETLI pada bulan April 2022 khususnya Kota Mataram, petugas dapat mencatat terjadinya pelanggaran sebesar sebanyak 4.291. Untuk ETLI di Nusa Tenggara Barat, kami Polda Nusa Tenggara Barat khususnya Direktorat Lalu Lintas perlu meningkatkan kinerja untuk bisa bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk menentukan titik ETLI. Karena itu pendekatannya adalah teknologi.
tindak pidana narkoba. Satu sisi jumlah penindakan narkoba meningkat, tetapi itu bukan rasa bahagia kita, tetapi sebenarnya prihatin kita bahwa ternyata Nusa Tenggara Barat jumlah yang berhasil diungkap, teman-teman sekalian, jumlah yang berhasil diungkap mengandung arti bahwa angka-angka itu begitu serius di Nusa Tenggara Barat yang harus kita sama-sama bekerja sama untuk bagaimana dapat melakukan pencegahan penyalahgunaan dari tindak pidana narkoba. Kita lihat aja ya, tahun 2021 569, tersangkanya 744. 2022 per tanggal 959, tersangka 1.138. Menurut sekalian, informasi berkaitan dengan narkoba yang baru berhasil diungkap. Yang pertama, 16,80 gram. Ini obat ini ya, obat dengan iya. 6.525. Minuman keras 11.504. Sabu 11.011,94 gram. Ganja 6.859,21 gram. Ekstasi 265 butir. Ini KSI 5,06 gram. Ini baru Direktorat Tindak Pidana Narkoba. Kita punya 10 Polres-Polresta. Tugasnya yang diberikan Direktorat ini adalah membuat lebih tahu kita Polri bagaimana sebenarnya foto identifikasi dari peredaran narkoba. Untuk sekalian, tadi saya sampaikan yang data saya sampaikan kepada teman-teman sekalian adalah Direktorat Tindak Pidana Narkoba. Kita masih punya 10 Polres dan Polresta. Tugasnya yang tadi saya sampaikan Direktorat menjadi koordinator, menjadi person in charge bagaimana bekerjasama dengan Polres-Polresta, satuan narkoba yang ada di Polres-Polresta untuk bisa memfoto, mengidentifikasi seperti apa Nusa Tenggara Barat berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba. Pembinaan personil. Pembinaan personil dalam menjaga profesional dan kedepan Polri, maka Polda NTB melakukan pembinaan untuk merubah mindset dan sukses bagi 38 personil yang melakukan pelanggaran aturan kepolisian. Jadi ke-38 personil ini kita kembalikan kepada dasar pada saat mereka menjadi anggota Polri. Kegiatan-kegiatan yang diberikan oleh mereka itu merupakan salah satunya adalah kegiatan orientasi lingkungan Mako. Kegiatannya ada di lingkungan Mako 1.
Apa aja kegiatannya? Ada ibadah, olahraga, pagi, sarapan pagi, konseling psikologi, kegiatan fisik, dan outdoor. Tetapi substansi yang paling penting adalah kita memberikan pilihan kepada mereka. Jika mereka mau berubah, jika mereka ada kemauan untuk berubah, maka secara kedinasan menyiapkan fasilitas tersebut. Jika ada pelanggaran lagi, maka prosesnya dengan yang bersangkutan kita sudah bikin surat pernyataan dalam bentuk apa yang kita berikan. Kalau dia menyusahkan organisasi, maka akan dilakukan tindakan-tindakan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Materi yang disampaikan ada revolusi mental, peraturan disiplin, KNKP, dan pemulihan personil, bahaya dan penyalahgunaan narkoba, kesadaran hukum, dan keswa atau kesehatan jiwa. Lanjut. Kemudian dalam operasi tulisan pusat kita ada juga PMK yang kita terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat. Operasi wilayah kita ada operasi menjadi Polda NTB, bicara menjadi NTB dengan target operasi 3C dengan menghasilkan terungkap 275 kasus dengan 363 tersangka. Kemudian operasi pekan menjadi Polda Nusa Tenggara Barat dengan target operasi penyakit masyarakat, hasil ungkapnya adalah 359 kasus dan 359 tersangka. Operasi patuh menjadi Polda NTB dengan TO target operasi Kamsel Tim Satlantas dengan hasil 7.571 teguran. Operasi antik menjadi Polda Nusa Tenggara Barat dengan 98 tersangka dan 2.941,696 gram sabu. Operasi Zebra Rinjani Polda Nusa Tenggara Barat, target operasi adalah gakum dan pelanggaran lalu lintas, hasilnya 1.252 teguran. Operasi Keselamatan Rinjani Polda Nusa Tenggara Barat dengan target operasi kedisiplinan berlalu lintas, hasil 2.292 tilang dan 5.493 teguran. Operasi Aman Nusa 3 Rinjani Polda Nusa Tenggara Barat, antisipasi terorisme sedang berlangsung. Operasi Ketupat Rinjani dalam pengamanan Idul Fitri. Operasi Mandalika Rinjani Polda Nusa Tenggara Barat dengan kegiatan di tahun 2022 adalah MotoGP tahun 2022, kemudian WSBK 2022 dan pengamanan MXGP di Kamota. Kemudian dalam kegiatan pengamanan mandat operasi Mandalika Rinjani Polda Nusa Tenggara Barat ada beberapa tindak pidana narkotika ganja yang dilakukan satu Satuan Reserse Narkoba Polres Metro dan ada pencurian yang terjadi sebanyak 3 kasus dan itu sudah bisa terungkap dan diproses. Ini penghargaan yang tadi disampaikan juga ada dari Duta Besar Indonesia untuk Turki berkaitan dengan TPPU. Lanjut. Ada penghargaan dari Satuan Askas Mabes berkaitan dengan e-audit. Kemudian ada nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran IPA. Kemudian ada penghargaan dari KBNN RI untuk Direktorat Tindak Pidana Narkoba Polda Nusa Tenggara Barat. Kemudian juga ada IPA yang diperoleh oleh Direktorat Polda Nusa Tenggara Barat. Kemudian Humas Nusa Tenggara Barat ada penghargaan terbaik zona Bali Nusa dalam lomba video tentang pelayanan publik Polri dan transformasi kultur head Polri. Berian penghargaan kepada rumah sakit Bayangkara
pendaftaran dengan predikat paripurna dari lembaga akreditasi rumah sakit LASS Damar Pusada Paripurna, ini bintang 5 ya. Dan kita duluan sebelum rumah sakit Polri Ramadjati. Kemudian ada penghargaan dari Gubernur Nusa Tenggara Barat melakukan itu berkaitan dengan proses percepatan penyelesaian perbaikan dan pembangunan rumah masyarakat. Kemudian BQ dari kantor wilayah DPD Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai perintah penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tingkat BPA yang bisa diraih oleh BQ. BQ juga dapat penilaian untuk dari Dirjen Perben Provinsi Nusa Tenggara Barat. Keuangan juga mendapat penghargaan dari Pak Andu Dirjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam catatan terbaik penyampaian capaian output. Kemudian Polda juga memberikan penghargaan kepada personil Polda Nusa Tenggara Barat dan masyarakat yang bekerja sama bersama-sama bekerja saling melengkapi dalam rangka menciptakan Provinsi Nusa Tenggara Barat aman dan nyaman. Jadi saya ingin sampaikan kepada teman-teman sekalian, ada pemahaman berkaitan dengan tugas pokok kepolisian atau dalamnya terdapat dalam undang-undang pokok kepolisian negara Republik Indonesia, supaya kita tadi bisa melakukan pelaksanaan tugas dengan baik sebagaimana dimaksud oleh pasal 13 huruf A, B, dan C, maka harus ada dasar dari kita semua termasuk diri saya, Polda, NTB, dan jajaran, atau saya memberikan semangat dalam bentuk spirit dengan menyebut kita semua adalah pejuang tangguh. Artinya pejuang tangguh adalah dalam situasi apapun kita melakukan pekerjaan tugas kepolisian negara Republik Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai ujung daerah yang ada satuan terkecil polisi dengan baik dan benar. Dengan baik dan benar. Salah satu contoh pada saat akhir Desember tahun 2021, jumlah personil kita adalah kurang lebih 10.000. Kekurangan menurut hitungan untuk kecukupan personil Polda Nusa Tenggara Barat kita masih kurang 6.000, sehingga Polda Nusa Tenggara Barat memberikan arah bijak dengan melakukan kegiatan yang merupakan satu tarikan nafas yang namanya integritas, profesional, dan proporsional, atau kita singkat dengan lebih mudah integrasi. Integritas, profesional, dan proporsional. Integritas kita semua termasuk saya harus mengingat lagi apa yang menjadi tulisan Rastra Sewa Kota. Topi yang ada kita gunakan, alat kepala yang kita gunakan, di situ ada tindakan, di bawahnya ubahnya ada tulisan Rastra Sewa Kota, abdi utama daripada Nusa Tenggara. Kemudian nilai poin kedua integritasnya adalah tidak menyakiti hati masyarakat. Jika masih ada, teman-teman bisa memberikan informasi pada saya. Jika masih ada, bisa teman-teman media memberikan informasi kepada saya. Kalau Kapolda menyakiti, maka teman-teman media bisa memberikan informasi kepada siapapun. Menyakiti dalam koridor tugas pokok kepolisian ya. Dalam tugas pokok kepolisian. Kalau Kapolda menyakiti masyarakat, teman-teman boleh lapor ke siapa aja, kemana aja. Kemudian yang ketiga, untuk melingkupi dari suatu yang namanya integritas adalah tidak ada transaksi dalam jabatan, pangkat, mutasi, dan lain. Karena tadi saya sebutkan, untuk jumlah 10.000 saja, kita masih kekurangan 6.000 personel. Untuk menambah personel, mendapatkan Polri yang baik dan benar, maka tidak ada transaksional. Jika masih ada, teman-teman boleh laporkan saya. Jika Kapolda transaksional, teman-teman boleh laporkan kemana pun juga. Yang ketiga adalah profesional. Berharap bahwa
tupoksi itu dibaca, dimengerti, dipahami dari satuan kerja yang ada di Polda Nusa Tenggara Barat dan jajaran dengan prinsip mempunyai ide kreatif dan berpikiran cepat. Karena profesional itu dia tahu tugas pokok fungsinya sebagaimana undang-undang pokok kepolisian yang diatur di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002. Kemudian proporsional, bekerja harus sesuai tugas pokok fungsi. Berikutnya, penggunaan kekuatan dengan seimbang dan terukur. Itu yang bisa saya sampaikan dalam siaran pers akhir tahun atau di tahun 2022 dari Polda Nusa Tenggara Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.